Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta diberi rizki yang berlimpah, yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan membahas lanjutan kitab kita kajian Fathul Mu'in, yang dimana kemarin sudah membahas tentang hukuman dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tentunya di Arab Saudi ya, atau di negara-negara Arab sana memang dari dulu sudah diberlakukan hukuman tersebut, tapi di kita di Indonesia tidak ya, karena kita hukum Pancasila. Namun perlu diketahui kalau masalah dosa tetap itu kita dapat meskipun tidak ada hukuman Islam di sini ya, karena meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru man marra bipaitin, dan bersegera melaksanakan sholat yang ditinggalkan oleh orang yang telah disebutkan. Itu wujuban, hukumnya adalah wajib. In fata bila udrin, apabila ia meninggalkan sholat tersebut dengan tanpa uzur. Payal zamuhu, maka wajib bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut dengan tanpa uzur itu apa? Al-qada'u, untuk mengganti atau mengkodoknya ya. Fauron, dengan secepat-cepatnya. Qala syaihuna, telah berkata guru kami, siapa? Ahmad bin Hajar rahimahullah, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah. Apa kata beliau? Walladzi yazhuru annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i. Kata beliau, jelaslah bahwa baginya wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Lil qada'i, ditinggal, untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Ma'ada ma yahtaju li sarfihi bima la budda minhu, selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan dalam hal yang wajib. Wa annahu, bahwa sesungguhnya itu yahrumu alaihi, diharamkan alaihi, bagi siapa? Bagi yang meninggalkan sholat tadi apa? At-tatawwu, melakukan kesunahan ya. Wa yubadiru bihi nadban, dan juga diwajibkan untuk bersegera untuk mengkodoknya ya, untuk mengkodoknya. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi uzrin, apabila meninggalkan sholatnya itu dengan uzur, dengan sebab uzur. Seperti apa? Kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda, yang tidak disengaja, bihi, bagi yang uzur tadi, wa nisyanin, dan lupanya juga tidak disengaja, tidak ceroboh ya, kadzalika, seperti itu ya. Wa yusannu tartibuhu, dan disunahkan untuk mentartibkan al-faiti, yaitu sholat yang telah ditinggalkan. Payaqdis subha, maka sholat subuh dikerjakan terlebih dahulu. Qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Wahakaza, dan begitu seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadirah, dan disunahkan untuk mendahulukan sholat qada atas sholat yang hadir ya, atau sholat ada ya. La yakhofu pautaha, yang tidak ditakutkan habisnya waktu ya. In fata bi uzrin, jika sholatnya ditinggalkan dengan sebab uzur ya. Wa in khasya pauta jama'atiha,
walaupun orang tersebut takut kehilangan sholat berjamaah. Anal mu'tamad, menurut pendapat ulama yang mu'tamad. Baik, dijelaskan dulu. Menurut musannif ya, Syekh Ahmad Syekh Zainuddin Al-Maribari, beliau menjelaskan bahwa diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan ya. Karena yang meninggalkan sholat dengan unsur sengaja atau malas itu adalah dosa besar ya. Minal kabair. Kenapa? Karena tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya ya. Tidak mematuhi Allah dan Rasulnya. Maka wajib bagi ia untuk mengqadha atau mengganti sholat yang telah ditinggalkan dengan cara dibayar di luar waktunya. Ibarat kata kita bayar hutang ya. Hutang sama manusia aja wajib kita bayar, apalagi hutang sama Allah. Kewajiban-kewajiban kita harus cepat dibayar. Karena landasan sholat itu ada dua. Yang pertama amrun, yang kedua waktu ya. Kalau amrun itu perintah, kalau waktu itu ya waktu sholat ya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka itu perintah Allah kepada hamba-hambanya ya, kepada kita gitu ya. Dan yang kedua waktu. Allah telah berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang mukmin, dikerjakan untuk sesuai waktunya atau tepat pada waktunya gitu ya. Jadi kalau kita meninggalkan sholat zuhur misalkan, kita sudah tiba di waktu asar atau maghrib. Waktu zuhurnya memang kita sudah habis karena kita meninggalkan sholat. Tapi perintah untuk sholat zuhur masih tetap ada. Masih melekat buat kita ya. Masih melekat buat kita gitu. Makanya wajib diqadha ya. Kecuali wanita yang haid dan nifas. Itu tidak diqadha ya. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus bersih dari haid dan nifas ya. Gitu. Nah, sekarang ada dua versi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama itu, orang yang meninggalkan sholat itu dengan uzur. Seperti apa? Seperti tidur yang tidak ceroboh atau tidak disengaja. Contohnya kita tidur jam 11, bangun-bangun jam 4 asar. Berarti kita nggak sholat zuhur ya. Maka dia memiliki satu kewajiban. Pertama, dia harus mengqadha sholat zuhur tersebut ya. Dan kedua, dia sunnah untuk berburu-buru untuk mengqadha sholat zuhurnya gitu ya. Sunnah karena dia dengan uzur ya, dengan uzur. Nah, tapi kalau dia tidurnya sesudah azan, misalkan dia tidur jam 1, terus dia bangun jam 4, dia nggak sholat zuhur, itu bukan karena uzur, dia itu memang disengaja tidurnya. Kenapa? Sebelum tidur dia nggak sholat dulu gitu ya. Itu ya dari uzur. Sekarang versi yang kedua, orang yang meninggalkan sholat itu dengan tanpa uzur atau malas. Atau malas, kalau nggak malas dia punya kesibukan seperti main game, main catur yang disengaja tidak cepat-cepat mengerjakan sholat atau mengenteng-enteng sholat sampai keluar waktunya sholat. Maka orang seperti itu punya dua kewajiban. Yang pertama, dia harus mengqadha sholat zuhurnya ya. Yang kedua, dia wajib juga untuk berburu-buru untuk mengqadha sholat zuhurnya. Kenapa? Karena kalau dilama-lama tidak cepat-cepat diqadha, maka dia akan punya dosa yang kedua kalinya, dan dosanya terus menumpuk gitu ya kalau sampai dilama-lamain mengqadhanya. Karena perintahnya wajib di sini, wajib berburu-burunya gitu ya, berburu mengqadhanya. Jadi perbedaannya, orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur dan orang yang meninggalkan sholat dengan udzur itu cuma perbedaan dengan berburu-buru mengqadhanya wajib dan sunnah berburu-buru mengqadhanya. Gitu perbedaannya ya. Jadi kalau masalah mengqadhanya dua-duanya wajib ya, dua-duanya wajib. Tapi bedanya kalau yang ada uzur
dia sunnah untuk berburu-buru mengkodoknya. Tapi kalau nggak tanpa udur atau disengaja karena malas, itu dua kewajiban. Wajib untuk berburu-buru dikodok sholat duhur tersebut, ya, begitu. Nah, baik, dilanjut. Wa yusannu tartibuhu ay al-faiti. Dan disunahkan untuk mentartibkan orang yang meninggalkan sholat. Seperti kita mengkodoknya disunahkan harus tartib, ya. Kita kodok subuh dulu sebelum duhur, sesudah duhur baru asar, ya, asar, maghrib, isya, gitu, ya. Kata Syekh Imam Ibnu Hajar tadi, beliau bilang bahwa jelas orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa udzur atau disengaja itu harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengganti sholat yang telah ditinggalkan, gitu, ya. Kecuali memang waktu yang ia butuhkan seperti istirahat, ya, tidur, makan, dan bekerja, gitu, ya. Selain waktu itu maka harus dipergunakan untuk mengkodok sholat, ya, untuk cepat-cepat mengkodok sholat, fauran, ya, gitu, ya. Fauran, dengan cepat-cepat mengkodok sholat. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya meninggalkan sholatnya dulu banyak banget, misalkan. Saya dulu zaman remaja atau zaman jahiliyah dulu, ya, saya misalkan meninggalkannya 5 tahun, 10 tahun nggak sholat, bagaimana? Kalau disekaligusin, langsung dikodok semuanya, itu bisa beribu-ribu rakaat. Bayangkan kalau satu hari aja 5 waktu, satu hari itu kan 17 rakaat. Kali 5 tahun, kali 10 tahun nggak sholat, beribu-ribu rakaat, itu fisik kita tidak akan kuat, ya, tidak akan kuat untuk mengkodok semuanya, gitu, ya. Maka ada ulama yang memperingan, yaitu Habib Abdullah bin Haddad, ya. Nah, ulama beliau itu memperingan, yasir wala tu'asir, ya. Permudah jangan dipersulit orang yang mau bertobat, gitu, ya. Maka beliau boleh memperingan dengan cara apa? Dicicil, ya. Ketika kita sholat zuhur, kita zuhuran lagi dengan niat yang satu lagi, niat qada, ya. Terus kita sholat asar, asaran lagi, maghrib, maghriban lagi, isya, isyaan lagi, subuh, subuhan lagi. Begitupun seterusnya. Nah, caranya kita misalkan meninggalkan sholatnya 5 tahun, ya. 5 tahun atau 10 tahun, gitu. Kita ambil misalkan tanggal yang bisa kita ingat, misalkan tanggal 1 Juli 2025, kita sudah mulai mengkodok sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan, misalkan. Berarti ketemu di 1 Juli 2026 nanti, kita sudah beresin 1 tahun hutang kita, ya. Kalau hutang kita 5 tahun, berarti beresnya di 1 Juli 2030, ya. Tapi dengan catatan istiqomah, ya. Dalam sehari itu kita harus mengkodok 5 waktunya itu, ya. Jadi 1 hari 1 malam kita mengkodok 1 hari, gitu. Kalau istiqomah seperti itu terus-terusan, nah dengan sendirinya kita di 2030 hutang kita lunas. Yang 5 tahun kita tinggalkan, sholat dulu yang kita tinggalkan itu sudah lunas, ya. Dan jangan lupa berdoa sama Allah, berdiniatkan, ya Allah, maafkan hamba. Ya Allah, hamba tobat. Ya Allah, hamba menyesal. Ya Allah, hamba bersedih dulu telah meninggalkan kewajiban hamba, yaitu meninggalkan keparduan hamba, sholat 5 waktu. Mohon jangan ambil nyawa hamba sebelum hutang-hutang hamba lunas, begitu, ya. Nah, perkataan atau doa seperti itu akan jadi saksi nanti di yaumil kiamah, karena Allah Maha mendengar, ya. Apabila qadarullah kita sebelum 2030 misalkan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan hutang kita belum lunas, maka doa tersebut akan jadi saksi kepada Allah nanti, ya. Karena seandainya kalau kita diberi umur panjang dengan istiqomah, terus-terusan kita mengqadha salat, otomatis kita akan lunas, begitu, ya. Nah, itu adalah tata cara mengqadha salat-salat yang telah kita tinggalkan, gitu, ya. Nah, sekarang dilanjut. Wa idza fata bila udrin. Jika salat tersebut ditinggalkan dengan tanpa udzur, fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Maka wajib baginya untuk mendahulukan mengerjakan salat qada dan mengakhirkan salat yang hadir, ya.
Amma idza khofa pautal hadirati, apabila ia takut kehilangan waktu salat yang hadir, bi ayyaqa ba'duha wa in qalla kharijal waqti, walaupun hanya sedikit di luar waktunya, fayalzamuhu, maka wajib baginya al-bad'u biha, yaitu mengawali salat yang hadir. Nah, bagi orang yang dulu pernah meninggalkan salat dengan malas atau disengaja, dia wajib harus mendahulukan salat yang dulu pernah ditinggalkan, ya. Misalkan ya, kita salat zuhur ya jam 12 atau jam setengah 1 misalkan. Sebelum kita salat zuhur yang ada, kita wajib harus mengqadha dulu salat yang dulu pernah ditinggalkan. Jadi kita qadha zuhur dulu ya. Kita qadha zuhur dulu. Kenapa? Karena dia dulu meninggalkan sholatnya dengan tanpa udzur atau malas. Kecuali dia dulu meninggalkan sholatnya dengan udzur seperti ketiduran atau lupa yang benar-benar lupa gitu ya. Nah, apabila ia takut kehilangan waktu sholat. Nah, kalau misalkan ia sholat zuhurnya sekitar jam 3, bentar lagi ini kan mau asar. Kalau dipakai untuk mengqadha sholat dulu, maka sholat duhur yang hadir yang sekarang dia akan habis waktu. Berarti bakal ada qadha 2 dong kalau gitu. Maka kalau seperti itu boleh kita mengerjakan sholat yang ada dulu atau yang hadir dulu. Karena waktunya takut habis gitu ya. Karena waktunya takut habis gitu. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin. Wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa ada uzur ala ma fata bi uzrin, atas sholat yang ditinggalkan dengan uzur. Wa in faqada at-tartibu, walaupun menyebabkan kehilangan tartib. Li'annahu, karena sesungguhnya hukum tartib itu apa? Sunnatun, sunnah. Wal badaru, dan hukum bersegera itu wajibun, hukumnya wajib ya. Jadi meskipun dia meninggalkan sholat dengan uzur dan meninggalkan sholat tanpa uzur, maka harus didahulukan qadha yang sholat yang tanpa uzur sebelum sholat yang ada uzur atau kayak tidur begitu ya. Intinya kita harus mendahulukan sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan aja deh ya. Kesimpulannya seperti itu dibanding dengan sholat hadir, meskipun kita takut kehilangan berjamaah, karena kalau berjamaah itu kan hukumnya sunnah. Tapi kalau bersegera untuk mengqadha sholat kita itu hukumnya wajib. Jadi pahalanya gede mengqadha yang sholat yang dulu kita tinggalkan gitu ya, dibanding dengan pahala berjamaah gitu ya. Jadi kita jangan mencari jarum hilang kampak, atau mencari ikan teri hilang ikan paus gitu ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi padilah fardu dan padilah berjamaah itu gedean sholat fardu, atau bersegera mengqadha sholat fardu yang telah kita tinggalkan gitu ya. Paham ya? Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid, dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat rawatib anil fawaid, dari sholat yang telah ditinggalkan, bi uzrin, dengan uzur. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaid, dan wajib mengakhirkan sholat rawatib dengan sholat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur gitu ya. Jadi sholat rawatib kan hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Kalau mengqadha sholat wajib itu hukumnya wajib. Makanya kita sebelum mengerjakan sholat sunnah atau sholat rawatib, kita harus mengerjakan dulu qadha sholat ya, atau membayar sholat kita gitu ya. Saya jelaskan sekali lagi bahwa pahala fardu lebih tinggi, kedua sunnah gitu ya. Maupun meskipun sunnah ini memang gede pahalanya seperti berjamaah gitu ya, tapi pahala fardu mengqadha atau bersegera untuk mengqadha lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi kita harus pandai memilah dan memilih gitu ya. Beribadah dengan memakai ilmunya gitu ya. Nah, sekarang dari mana ini kita harus mengqadha sholat yang telah ditinggalkan? Dari mana dalilnya? Nah, dalilnya itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersabda, "Man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Man nasiya, barang siapa yang lupa, an sholatin, dari sholat, au nama, atau dia tertidur, anha, dari sholat, fal yusolliha, maka segeralah bergegas untuk mengkodok sholat tersebut atau mengganti sholat tersebut. Iza zakaroha, apabila kalian telah ingat kalau kalian telah meninggalkan sholat, ya. La kafarat laha, tidak ada kafarat baginya atau tidak ada denda baginya, illa dzalika, kecuali melakukan seperti itu, ya, kecuali melakukan mengkodok salat tersebut, gitu ya. Nah, jadi dari hadis ini disimpulkan bahwa orang yang lupa saja, orang yang tidur saja, Rasul menyuruh untuk bersegera mengkodok salat, ya. Apalagi orang yang malas dan sengaja meninggalkan salat, ya. Itu lebih jelas wajib harus dikodok cepat-cepat, gitu ya. Nah, itu kesimpulannya dari hadis tersebut, ya, gitu ya. Nah, kita harus mengerjakan sholat qada yang telah ditinggalkan, ya. Karena ketika kita dihisab nanti, pertama yang ditanya itu adalah sholat, ya. Saya tekankan adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti, dihisab oleh Allah nanti di hari kiamah adalah sholat. Fa'in soluhat sairu amali. Apabila sholatnya beres, maka bereslah semua amal kebaikan yang lainnya, ya. Wa in pasadat sairu amali. Apabila sholatnya hancur atau rusak, maka rusaklah pahala amal-amalan yang lainnya, begitu ya. Nah, jadi jangan diperenteng tentang sholat, harus dikodok, ya, harus dikodok, ya. Nah, kenapa Rasul menegaskan dari hadis tadi kalau sesudah ingat harus bersegera dikodok, gitu ya. Nah, sekarang ada riwayat dulu Nabi kita juga pernah mengkodok sholat tersebut. Di waktu tahun 4 Hijriah terjadilah perang Khandaq, ya. Perang Khandaq, waktu itu penyerangannya pas asar, gitu ya, pas asar. Ketika masuk waktu asar, datanglah kaum kafir, kaum kafir Quraisy, ya, kafir musuh, menyerang kaum muslimin, ya, di Khandaq, gitu ya. Itu penyerangannya lama sampai asar itu terluar. Nah, beres-beres itu sudah waktu maghrib. Sebelum maghrib itu Sayyidina Umar sudah mulai risau, sudah mulai gelisah. Ya Rasulullah, bagaimana kita tidak sholat asar, ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, sama wahai sahabatku, saya juga belum melakukan sholat asar. Nah, singkat cerita, datanglah waktu maghrib, ya. Waktu maghrib tiba dan perang pun beres. Nah, terus Rasulullah, "Aina Bilal?" Di mana Bilal? Dipanggillah Bilal, disuruh adzan, ya, disuruh adzan. Sesudah itu Bilal adzan, sesudah adzan qomat. Apa yang Nabi lakukan ketika itu? Nabi langsung segera mengqadha salat asar yang tadi terlewat. Barulah sesudah itu mengerjakan salat hadir, yaitu salat maghribnya, gitu ya. Jadi didahulukan dulu salat yang qadha, ya, salat yang qadha. Itu dengan uzur, malah Nabi itu masuknya dengan uzur, apalagi yang tanpa uzur. Tanpa uzur sudah tidak bisa dipungkiri lagi, harus cepat-cepat diqadha, ya. Karena yang tanpa uzur itu tadi saya bilang wajib bersegeranya, wajib juga, gitu ya. Contoh misalkan begini. Seseorang tidak sholat subuh karena tidur. Tidurnya misalkan dia gadang jam 1 atau jam 2, otomatis dia tidak sholat subuh. Nah, tidur di sini adalah tidur ceroboh. Kenapa? Karena dia tidur sesudah azan Isya, ya. Tapi kalau dia tidur sebelum azan Isya, bangun-bangun jam 6 pagi, itu masuknya tidur yang tidak diceroboh atau tidak disengaja. Kalau ini kan tidurnya jam 2, berarti dia disengaja dong, ya. Dia gadang, terus dia nggak sholat subuh. Nah, bangun-bangun dia jam 8, misalkan. Jam 8 dia langsung mandi, langsung kerja.
kerja terus sampai jam 12 dia istirahat, dia makan. Sesudah makan dia sholat zuhur. Nah, seseorang itu sudah melakukan 3 dosa. Pertama, dia tidak mengerjakan sholat subuh. Kedua, dia berlama-lama mengkodok sholat subuhnya. Dan ketiga, dia salah melakukan sholat. Kok dia malah melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Harusnya dia mengerjakan kodok subuh terlebih dahulu baru zuhur. Ya, maka dia sudah melakukan 3 dosa dengan tanpa dia sadari. Itu sudah 3 dosa. Apalagi dia dilama-lamain, yang subuhnya dibesokin nih kodoknya, 4 dosa dong gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati dalam bab sholat gitu ya. Karena perkara berburu-burunya adalah wajib gitu ya. Makanya kalau misalkan kita tahu ilmunya, insya Allah kita akan bisa melakukan kodok tersebut gitu. Kenapa? Karena Nabi menegaskan, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat ya. Begitu. Apalagi unsur yang disengaja seperti malah sibuk main game, main catur atau main apalah sampai sholat terkeluar daripada waktunya ya. Auzubillahi min dzalik ya. Nah, kita sebagai orang insan manusia yang tempatnya salah dan lupa, itu adalah sesuatu yang harus ditegaskan dalam hati kita, dicamkan bahwa sholat itu nomor pertama afdhalul ibadah ya, jangan ditinggalkan. Terus bagaimana kalau yang baru tobat misalkan ya, dulunya dia zaman jahiliyah, dia misalkan zaman remaja dia nggak pernah sholat misalkan sampai 5 tahun 10 tahun. Nah, sekarang dia tobat, misalkan alhamdulillah dia kasih taufik dan hidayah oleh Allah, dia tobat mau melakukan sholat ya. Nah, dia sampai duduk-duduk di majelis zikir, dia berzikir 10.000 kali, dia sering membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran 5 juz sehari atau 7 juz sehari. Tapi dia tidak mengkodok sholat-sholat yang dulu dia ditinggalkan, maka dia tobatnya tidak sah atau tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tobat itu yang pertama menyesal, yang kedua bersedih, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi, yang keempat syarat tobat harus mengkodok sholat-sholat kewajiban-kewajiban dulu yang kita tinggalkan seperti sholat atau puasa Ramadan gitu ya. Nah, kalau ada seseorang yang tidak mengkodok sholat-sholat atau puasa yang lalu-lalu yang pernah kita tinggalkan, dia malah bersibuk dengan amalan sunnah ya, dia malah bersibuk dengan membaca Al-Quran atau zikir, maka dia adalah orang terperdaya oleh setan. Dan setan bergembira, setan tertawa terbahak-bahak sama orang itu. Karena orang itu adalah orang yang tertipu oleh setan. Dia merasa kalau dia sedang dekat sama Allah, padahal dia sangat jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengkodok sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Makanya para aulia Allah telah berkata, man syagolahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang menyibukkan dari keperduan, dari kesunahan, maka fahuwa ma'zur, itu akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, man syagolahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Barang siapa yang bersibuk-sibuk dengan kesunahan dan meninggalkan semua keparduan-keparduan, maka orang itu adalah orang terperdaya oleh setan. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi wajib itu adalah pokok ya, pokok. Kalau sunnah itu adalah amalan lebih atau nilai plus. Jadi sunnah itu tidak akan menyuparkan kewajiban kita, tidak akan membereskan kewajiban kita dulu ya. Tapi sholat itu perintahnya tetap melekat sama kita, walaupun kita sudah bertobat tapi tidak dikodok, maka perintah sholat itu tetap harus kita kerjakan meskipun di luar waktunya ya. Tapi kita harus memplanningkan diri
kalau kedepannya kita tidak akan meninggalkan sholat lagi gitu ya. Yang dulu biarlah berlalu, nasi sudah menjadi bubur. Lakukanlah tobat dengan benar ya. Tobat dengan benar sesuai ilmunya. Kodok sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Kodok puasa-puasa yang dulu pernah kita tinggalkan. Baru sesudah lunas, boleh kita mengerjakan amalan-amalan sunnah yang banyak gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah. Boleh, cuma tetap yang sholat itu harus diqodok, yang kewajiban harus tetap dikerjakan ya. Misalkan kita boleh membaca Al-Quran misalkan sehari 1 juz ya, misalkan, atau 2 juz, atau zikir misalkan sehari 1000 gitu ya. Tapi jangan lupa sholatnya harus diqodok juga yang dulu-dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bersibuk dengan amalan sunnah tanpa mengqodok sholat-sholat yang telah kita tinggalkan, maka setan tertawa terbahak-bahak dan kita terperdaya oleh dia gitu ya. Makanya a'udzubillahi min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk dan Allah menolong kita, memberikan taufik hidayah wal inayah kepada kita ya. Sampai segitu dulu penjelasannya dari kajian kita ya. Apabila saya salah menerangkan, itu murni kebodohan saya, mohon dimaafkan. Apabila ilmunya benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui perantara lisan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.